kita ketemu lagi di sharing Sirah Nabawiyah. Hari ini insya Allah terakhir ya, sahabat tentara. Jangan kangen lagi, tetap terus belajar. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Teh Rahayiwati. Halo Teh, Assalamualaikum. Mangga dipersiapkan aja Teh. Baik. Suaranya kurang jelas ya. Coba tes lagi Teh. Ya, sekarang suaranya jelas? Aman Teh, aman. Aman, baik. Masya Allah. Mangga Teh, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Lentera sekalian, hari ini adalah episode terakhir dari Sirah Nabawiyah ya. Kajian Sirah Nabawiyah selama bulan Ramadan. Mungkin hari ini sudah ada yang mudik gitu ya. Kemudian ada yang sedang mempersiapkan untuk hari Lebaran di hari, ada yang hari Jumat ya, ada yang hari Sabtu. Wallahu alam, nanti kita lihat hasil ru'yatnya seperti apa. Nah, terkait dengan kegiatan selama Ramadan ini, semoga semuanya Allah lancarkan ya. Dan Allah tambahkan ilmu kepada kita, terutama tentang ilmu Sirah Nabawiyah kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi SAW sebagai sunnah bagi kita. Baik, hari ini adalah pembahasan terakhir tentang sifat dan akhlak Nabi SAW. Nah, sebetulnya ada kitab khusus yang dia membahas tentang sifat-sifat Nabi dan akhlak gitu ya, Nabi SAW. Di antaranya saya perlihatkan, saya hari ini tidak membuat PPT kebetulan, karena untuk membahas sifat dan akhlak Nabi SAW itu tentunya tertera di banyak hadis gitu ya. Ini ada satu kitab, namanya kitab Syama'il Muhammadiyah, kitabnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa ya nanti beli, ini versi bahasa Arabnya. Nah, versi terjemah juga ada gitu ya, versi terjemahnya juga ada, kita bisa lihat banyak versinya ini ya. Salah satunya kitab Syama'il Muhammadiyah, pribadi dan budi pekerti Rasulullah SAW, yang dikarang, bukan dikarang ya, yang disusun oleh Imam At-Tirmizi. Oleh Imam At-Tirmizi. Kemudian di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini itu dijelaskan sekitar 55 bab yang terkait dengan, ada salah satunya bentuk tubuh gitu ya, kemudian bentuk khatamun Nabi nubuwah, kemudian ada bagaimana rambut Rasulullah, cara bersisir, uban, semir, celak, pakaian, khuf gitu ya, sandal, cara minum, cara makan, cara duduk dan lain-lain. Masya Allah. Dari sinilah kita akan bisa mendapatkan gambaran, satu gambaran bisa membayangkan gitu ya. Ketika kita merasa rindu dengan Rasulullah, kita tidak bisa membandingkan beliau dengan siapapun. Bahkan setan gitu ya, yang terkutuk itu di dalam mimpi pun dia tidak akan pernah bisa menyerupai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sekitar kitab-kitab yang berisi tentang bagaimana akhlak pribadi gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam kitab ini, kitab Sirah Nabawiyah ya, dari Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini dijelaskan hanya secara general saja, tidak secara mendetail seperti di kitab Syama'il Muhammadiyah. Oleh karena itu, karena memang waktu kita juga terbatas, insya Allah hari ini tidak akan berlama-lama, karena mungkin teman-teman yang lain sedang mempersiapkan untuk mudik, untuk tajil gitu ya, dan lain-lain. Baik. Saya akan membacakan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat tentunya tentang
kesempurnaan fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dikatakan, Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah pernah berkata tentang diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menggambarkan beberapa sifat beliau di hadapan suaminya saat beliau lewat di kemahnya dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Beliau sangat bersih, wajahnya berseri-seri, bagus perawakannya, tidak merasa berat karena gemuk, tidak bisa dicela karena kepalanya kecil, elok dan tampan. Di matanya ada warna hitam, bulu matanya panjang, tidak mengobrol berbicara, lehernya panjang, matanya jelita, memakai celak mata, alisnya tipis, memanjang dan bersambung, dan kemudian rambutnya hitam. Nah, ini diriwayatkan oleh Ummu Ma'bad. Jadi dari riwayat ini kita bisa membayangkan gitu ya, bahwa beliau adalah sosok orang yang gagah, enak dipandang, kemudian ketika orang lain memandangnya timbul mahabbah, rasa cinta kepada beliau. Nah, di dalam kitab Ar-Rahiq Maktum ini dulu ya ada kalimat membuat orang lain jatuh cinta gitu ya. Nah, akhirnya kalimat jatuh cinta ini diralat oleh penulis. Kenapa? Karena jatuh cinta biasanya dilakukan atau dia adalah satu perbuatan yang disertai dengan syahwat. Sedangkan timbul mahabbah, timbul kecintaan, itu tidak disertai dengan syahwat. Contohnya misalkan ketika kita melihat bayi, ya, bayi lucu gitu ya, kita cinta kepadanya gitu ya, merasa gemas sekali ya, kalau kita pengen nyubit gitu kan ya, seperti itu rasa cinta. Itu mahabbah gitu, ya rasa cinta gitu ya. Apakah cinta kepada bayi itu disertai dengan syahwat? Ya, rasa cinta kepada bayi itu disertai dengan syahwat, seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan mahabbah? Jadi bedakan antara jatuh cinta ya dengan cinta, ya, dengan mahabbah itu sendiri. Mahabbah adalah ketika seseorang yang memandangnya merasa timbul rasa kasih sayang. Kasih sayang ini bukan dalam artian ingin menikahi, ya. Kalau anak-anak sekarang ingin pacarin gitu ya, tidak seperti itu. Tapi timbul rasa segan, timbul rasa ingin pokoknya mengikuti gitu ya, mengikuti perilakunya, mengikuti tingkah lakunya dan lain-lain. Jadi masya Allah. Nah, kemudian itu kemudian bentuk tubuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dikatakan ya dalam satu riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu diceritakan sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah orang yang berperawakan terlalu tinggi, namun tidak pula pendek. Kulitnya tidak putih bule, juga tidak sawo matang. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting, tidak pula lurus. Beliau diangkat Allah menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah sebagai Rasul 10 tahun dan di Madinah 10 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah dengan usia 60 tahun. Nah, untuk usia ini gitu ya, perawi menghilangkan bilangan satuannya dari puluhan, digenapkan karena kebanyakan riwayat menyatakan bahwa Rasulullah SAW tinggal di Mekah sebagai Rasul 13 tahun dan wafatnya pada usia 63 tahun. Jadi memang berbeda ya, satu riwayat dengan riwayat yang lain. Namun ini disahihkan. Nah, pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 lembar ya rambut yang telah berwarna putih atau uban. Diriwayatkan oleh Abu Roja Qutaibah bin Sa'id dari Malik bin Anas dari Rabi'ah bin Abu Adirrahman yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ketika kita membayangkan bagaimana gitu ya, kita bisa yakin di dalam mimpi kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mempelajari ini terlebih dahulu ternyata gitu kan ya. Jadi beliau itu bukan orang yang terlalu tinggi, beliau bukan orang yang terlalu rendah. Gitu. Nah kemudian
Agar lebih jelas lagi, saya akan bacakan lagi riwayat dari Anas bin Malik. Ya, beliau pernah bercerita perihal bentuk tubuh Rasulullah SAW sebagai berikut. Rasulullah SAW mempunyai bentuk tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek, serta bentuk tubuhnya bagus. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus, kaku, dan kehitam-hitaman warna rambutnya. Beliau berjalan maka jalannya cepat. Nah, di beberapa riwayat dikatakan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan itu seperti sedang ada di turunan. Jadi kalau beda dengan orang sekarang, kita bisa bayangkan kalau kita sedang dalam kondisi capek, kemudian kita jalan, gitu ya, harus jalan, maka kita seperti menyeret kaki kita dan menyeret badan kita, tubuh kita, gitu ya. Pokoknya dia memaksakan, gitu ya. Kalau kita sedang berjalan, kita maksa, pokoknya bagaimana caranya bisa sampai ke tujuan, kita seret tubuh kita. Tapi sifat jalan Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau seperti sedang jalan di turunan, bukan tanjakan ya, sedang jalan di turunan, dan jalan beliau itu, cara berjalan beliau itu adalah cara berjalan yang sangat ringan. Jadi berjalan dengan sangat ringan. Orang tuh nggak capek ngelihatnya. Beda ya, ketika kita ngelihat orang lari, oh kayaknya capek banget gitu. Kemudian kalau kita ngelihat orang kecapean dan harus jalan, itu juga kok kayaknya perasaan kita jadi ikutan capek juga ngelihatnya gitu. Tapi Nabi SAW tidak seperti itu. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, Rasulullah SAW adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang, rambutnya yang lebat mencapai daun telinganya. Bila beliau mengenakan pakaian merah, tidak seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan darinya. Masya Allah. Ini gitu ya. Jadi ciri-ciri sifat fisik Nabi SAW adalah fisik yang ideal. Mungkin kalau sekarang orang bilang ideal itu six pack, betul gitu ya, bahwa Nabi SAW itu perutnya tidak buncit. Ya. Bahkan pernah pada suatu saat ketika di perang Badar, ya, ketika sedang siap-siap untuk perang Badar, mungkin kita refresh lagi ke belakang gitu ya. Jadi seorang sahabat itu Rasulullah suruh baris, kemudian si sahabat ini perutnya terlalu ke depan. Kemudian Rasulullah cepet tuh perutnya, gitu kan. Si sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tersakiti, gitu. Akhirnya Rasulullah, silahkan kau pukul perutku. Rasulullah buka perutnya, kemudian dipeluk oleh sahabat ini, Masya Allah. Kecintaan sahabat Nabi SAW kepada beliau. Dan itu adalah seputar ciri-ciri fisik dari Nabi SAW. Nah, beliau adalah seorang dari 3 orang yang paling menarik perhatian gitu ya, di kalangan orang-orang Quraisy. Paling bagus tampilannya, mempunyai rekan-rekan yang menghormatinya. Jika beliau berbicara, maka mereka menyimak perkataannya. Jika beliau memberikan perintah, maka mereka bersegera melaksanakan perintahnya. Beliau orang yang ditaati, disegani, dikerumuni orang-orang, wajahnya tidak cemberut dan tidak pula orang yang diremehkan. Nah ini. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Nabi SAW ketika menghadapi manusia, beliau tidak cemberut. Berbeda dengan kita ya, apalagi akhwat nih biasanya. Kalau akhwat biasanya mudian. Apalagi kalau PMS. Kalau memang lagi sakit gitu kan ya, kita tidak bisa mengusahakan untuk senyum. Biasanya begitu. Nah, tapi Nabi SAW selalu menemui manusia dalam kondisi tersenyum. Gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga berkata, mensifati diri Rasulullah SAW, beliau bukan orang yang terlalu tinggi, tidak pula terlalu pendek. Beliau adalah orang perawakannya sedang, rambutnya tidak kaku, tidak pula keriting, rambutnya lebat, tidak gemuk dan tidak kurus, wajahnya sedikit bulat, kedua matanya sangat hitam, bulu matanya panjang, persendiannya yang pokok besar, bahunya bidang, bulu dadanya lembut, tidak ada bulu-bulu di badan, telapak tangan dan kakinya tebal. Masya Allah. Jadi para sahabat sendiri ketika menceritakan bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menceritakan dengan sangat detail. Gitu. Nah, Anas bin Malik berkata,
kedua telapak tangannya lebar. Dia juga berkata, warna kulitnya elok, tidak putih sopak dan tidak terlalu kecoklatan, tidak terlalu coklat. Sopak itu seperti apa? Mungkin teman-teman pernah melihat orang dengan kulit yang pernah terbakar sebelumnya. Warnanya berbeda dengan kulit yang lainnya. Warnanya putih, ya. Putihnya beda dengan putih kulit normal. Nah, itu seperti itu, gitu ya. Jadi tidak putih sopak dan tidak terlalu coklat. Kuat kepalanya. Di kepalanya atau di jenggotnya hanya ada 20 lembar uban. Gitu. Dia juga berkata ada berapa lembar uban di kedua pelipisnya. Dalam riwayat lain disebutkan di kepalanya ada berapa lembar uban yang berpencar-pencar. Abu Junaifah berkata, kulihat uban di bawah bibirnya yang bawah yang disebut dengan al-anfaqah. Gitu. Jadi itu gambaran ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah sampaikan kita untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, kita akan lanjutkan setelah ciri-ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana kesempurnaan jiwa dan kemuliaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah seorang yang berbeda dari manusia yang lainnya. Nah, namun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah manusia yang Allah ciptakan sama dengan manusia yang lainnya, gitu ya, secara fisik, secara kebutuhan dan lain-lain. Nah, keistimewaan beliau adalah beliau sebagai seorang nabi, kemudian ada perbuatan-perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutnya jibiliyah. Kemudian ada perbuatan-perbuatan yang memang sunnah untuk kita ikuti. Kalau yang wajib sudah pasti ya harus diikuti. Nah, yang sunnah harus kita ikuti. Nah, contoh misalkan perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jibiliyah atau yang hanya dikhususkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita nggak boleh iri gitu ya. Nabi aja melakukan, kenapa saya enggak? Nah, misalkan apa? Misalkan menikah ya dengan lebih dari 4 orang istri dalam waktu yang bersamaan. Ini hanya boleh dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Kenapa begitu? Kan itu Rasul yang melakukan. Berarti sunnah, tidak seperti itu. Kalau memang itu sunnah, maka berarti yang lainnya pun harus diikutin. Contoh misalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambung saumnya, tidak berbuka sama sekali. Gitu ya. Jadi saum tanpa berbuka dan itu diharamkan, gitu ya, kita lakukan sebagai umatnya. Kemudian ada berapa perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hanya khusus dilakukan oleh Nabi saja. Misalkan yang lainnya, misalkan sholat tahajud bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib, sedangkan bagi kita tidak. Bahkan saking sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih di masjid, kadang-kadang di rumahnya. Sampai-sampai sahabat mengatakan, aku setiap hari melihat Nabi SAW tarawih di masjid. Yang lain mengatakan, aku seakan-akan tidak pernah melihat Rasulullah SAW di masjid. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa tadi malam engkau tidak ke masjid? Rasul mengatakan, Rasul berkata bahwasanya aku tidak ingin, gitu ya, umatku menyangka, jadi umat Rasulullah menyangka bahwa salat tarawih ini wajib untuk mereka. Kenapa coba? Karena Rasulullah SAW sayang kepada kita dan tahu batas kemampuan manusia. Tapi insya Allah kita bisa memaksimalkan ya, tidak ketinggalan sholat tarawih insya Allah. Nah, jadi itu terkait dengan perbuatan Nabi SAW. Bagaimana dengan akhlak Nabi SAW? Yang kita kenal, gitu ya. Bahkan sebelum kenabian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai orang yang paling jujur, ya, orang yang paling jujur. Satu kejadian yang bikin kita nggak habis pikir ketika baca riwayat ini adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimusuhi, ya, ketika beliau dimusuhi, perkataannya tidak dianggap, gitu kan ya. Kata kita bukan nggak percaya sama kamu, wahai Muhammad.
tapi kita nggak percaya sama apa yang kamu bawa, katanya gitu, terhadap ayat-ayat Allah. Rasulullah sedih. Orang Yahudi didakwahin begitu, gitu ya, dia nggak mau ikut Nabi SAW, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh beliau, tapi dia masih menitipkan barangnya kepada Nabi SAW. Kenapa coba? Karena Rasulullah SAW itu orangnya amanah. Tidak pernah ditemukan satu kali pun dalam hidup beliau itu beliau berdusta. Gitu. Itu orang Yahudi. Jadi bahkan orang-orang kafir Quraisy saat itu, kalau mereka punya pertikaian, punya perselisihan, mereka memanggil Nabi SAW, menanyakan perkara-perkara, ya, bagaimana nih solusinya kepada beliau. Saking apa? Dikenal sebagai seorang yang sangat jujur dan amanah. Nah, ditambah lagi pada masa pengiriman surat-surat kepada raja-raja, termasuk kepada Raja Najasyi, yang kemarin kita ingat lagi kepada Raja Najasyi, bagaimana Abu Sufyan yang saat itu sedang berjualan, ya, di satu riwayat dikatakan Raja Najasyi itu mengundang Abu Sufyan untuk ke istananya, menanyakan perihal tentang surat dari Nabi SAW dan menanyakan tentang keturunannya. Di riwayat lain dikatakan bahwa Abu Sufyan itu datang ke istana, ya, kemudian meminta bertemu dengan raja agar mengembalikan utusan dari Nabi SAW agar dibawa kembali bersama Abu Sufyan ini. Nah, ketika Raja Najasyi ini bertanya kepada Abu Sufyan, bagaimana tentang keturunannya, Abu Sufyan mengatakan dia adalah orang dari keturunan orang yang terpandang, ya, orang yang sangat dihormati di tengah-tengah masyarakat. Kemudian bagaimana, apakah dia pernah berdusta? Dia tidak pernah berdusta, ya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan yang paling unik dalam kejadian ini adalah Abu Sufyan, sekalipun dia nggak suka sama Nabi SAW, dia tidak berdusta tentang Nabi SAW. Gitu. Dan itu adalah salah satu kelebihan dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy itu, ya, atau orang-orang Arab itu, mereka setia kawan. Jadi biarpun mereka sebelumnya jahiliyah, kelakuannya jahiliyah, mereka itu setia kawan. Kemudian mereka pantang berdusta, ya, mereka pantang meninggalkan teman. Sebenarnya begitu. Nah, itu kelebihan dari orang-orang Arab. Jadi Abu Sufyan sendiri mengakui bahwa Nabi SAW adalah orang yang tidak pernah berdosa sama sekali. Maka setelah itu Najasyi mengatakan, lalu apakah kalian tidak akan mempercayai apa yang dia katakan? Gitu. Nah, beliau adalah orang yang terpercaya, kemudian amanah. Ya. Nah, kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata, beliau adalah orang yang lebih pemalu daripada gadis di tempat pingitannya. Jika tidak menyukai sesuatu, maka bisa diketahui dari raut mukanya. Tadi terpercaya, jujur, amanah, gitu kan. Di antara sifat Nabi SAW yang lain adalah beliau adalah seseorang yang sangat pemalu. Jadi beliau itu bukan orang yang matanya itu kalau anak-anak sekarang bilang suka belanja gitu ya, lirik sana lirik sini, ada cewek misalkan gitu ya, kalau Ikhwan ada akhwat, wah masya Allah gitu kan, dikasih masya Allah nggak apa-apa, dilihat sedikit gitu kan ya, kemudian dipalingkan lagi wajahnya. Tapi kalau dilihatin, nah itu jadi masalah. Tapi Nabi SAW kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, apalagi perempuan, jika beliau tidak suka, beliau tidak menunjukkan ketidaksukaannya kepada orang ini. Kemudian beliau tidak pernah lama memandang ke wajah seseorang, menundukkan pandangan, lebih banyak memandang ke arah tanah daripada memandang ke arah langit. Pandangannya jeli, tidak berbicara langsung di hadapan seseorang yang membuatnya malu. Tidak menyebut nama seseorang secara jelas jika mendengar sesuatu yang kurang disenanginya. Tetapi beliau bertanya, mengapa orang itu berbuat begitu? Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi tidak menyebut nama seseorang secara jelas jika mendengar sesuatu yang jelek tentang orang tersebut.
gitu kan ya, kisi-kisinya aja gitu, jadi masya Allah. Nah, maka di dalam syair dikatakan ya, jadi dikatakan Farazak dalam syairnya mengatakan, menunduk karena malu dan menunduk karena enggan, tiada berbicara dengan seseorang kecuali kecuali saat tersenyum gitu. Jadi beliau menghindari orang itu tidak suka gitu ya, ketika melihat wajah beliau sedang muram. Nabi adalah seorang sosok yang paling adil, paling mampu menahan diri, paling jujur perkataannya, dan paling kuat memegang amanat. Itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saya akan bacakan beberapa hadis terkait dengan cara minum dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sahabat-sahabat ya, sahabat Lentera pernah mendengar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu minum air zam-zam dengan berdiri, gitu ya. Beliau minum dengan berdiri. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan, sesungguhnya Nabi SAW minum air zam-zam sambil berdiri. Kemudian Ammar bin Shu'aib radhiyallahu anhu menceritakan pengalaman kakeknya yang ia terima dari bapaknya. Aku melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan sambil duduk. Jadi tidak salah beliau sambil berdiri dan sambil duduk, gitu kan ya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, kutuangkan air zam-zam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau meminumnya, sedangkan beliau dalam keadaan berdiri. Gitu. Jadi, tapi di sini diriwayatkan air zam-zam ya, air zam-zam. Nah, jadi kalau minum air zam-zam, diperbolehkan berdiri, dan Rasulullah SAW meminum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Lalu Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat lembut sekali. Bagaimana Rasulullah SAW bercanda? Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, wahai pemilik dua telinga. Selanjutnya Mahmud menerangkan bahwa Usamah berkata, maksudnya senda gurau, gitu kan? Nah, jadi Rasulullah SAW itu bercanda dengan sesuatu yang tidak menyinggung orang, kemudian bukan dusta. Kayak sekarang gitu kan ya, hei gendut, hei apa gitu, tidak menyinggung orang dan tidak berdusta. Kemudian sesungguhnya Rasulullah SAW bergaul akrab dengan kami sehingga beliau bersabda kepada adikku yang masih kecil, wahai Abu Umar, bapaknya Umar, apa yang dapat dikerjakan burung sekecil itu, gitu kan ya. Nah itu adalah canda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah Anda suka bergurau kepada kami? Beliau bersabda, benar, hanya saja apa yang kukatakan tidak lain hanyalah kebenaran. Masya Allah. Ini adalah contoh untuk kita, gitu ya. Ketika kita melihat hari ini banyak mungkin pelawak-pelawak komedian gitu kan ya, yang terlalu hiperbola, lebih baik memang kita tidak menonton ya. Lebih tidak menonton, tidak tertawa berlebihan, gitu ya, tidak tertawa berlebihan. Nabi SAW itu diceritakan pernah beberapa kali tertawa sampai terlihat giginya. Gitu. Karena di antaranya adalah ketika salah satu sahabat menceritakan tentang masa lalunya, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin menceritakan sesuatu yang lucu kepadamu. Silahkan. Dulu waktu aku jahiliyah, aku menyembah patung, gitu ya, berhala, gitu ya, yang terbuat dari kayu dan kemudian terbuat dari roti, gitu ya, dari tepung dan lain-lain. Ketika aku pulang ke rumahku, aku tidak menemukan makanan. Kemudian bertanya pada istriku, wah istriku, di rumah ada apa? Gitu ya. Tidak ada apa-apa. Dia pergi ke kamar, dia pergi keluar, dia pergi ke dapur, gitu ya. Tidak menemukan apapun. Nah kemudian dia mengatakan, terus karena aku sedang lapar, gitu ya, dan aku lihat patung itu terbuat dari roti, aku meminta maaf dulu kepadanya, gitu. Lalu ku ambil tangannya, ku makan. Nah, ketika
Nabi SAW mendengar hal itu, Rasulullah SAW tertawa sampai kelihatan gigi geraham-nya. Ya, kita pun merasa lucu ya gitu. Sesuatu yang disembah terbuat dari roti, kemudian minta maaf dulu ya patung gitu. Kemudian dimakan tangannya. Nah, kemudian lalu cerita sedihnya apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya waktu aku masih jahiliyah, aku mengubur putriku hidup-hidup. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menangis. Nah, sahabat tentara itulah di antara sifat-sifat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bisa menambah kerinduan kita kepada beliau. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di jannahnya. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di dunia ini lewat mimpi. Karena mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu kebenaran. Sebetulnya masih banyak yang bisa kita bahas gitu ya, dari hadis-hadis dari para sahabat tentang sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun karena waktu tidak memungkinkan untuk kita perpanjang lagi, dan insya Allah teman-teman akan segera melaksanakan kegiatan buka puasa, mungkin akan bersiap-siap dan lainnya. Jadi saya cukupkan. Semoga Allah merahmati kita semua. Ya baik, kita tutup dengan alhamdulillah. Saya serahkan kepada Kang Rizal, silahkan. Masya Allah, syukron jazakillah khair kepada Teh Rayuwati yang sudah sharing mengenai sirah nabawiyah. Masya Allah ya, sahabat tentara. Alhamdulillah untuk sirah nabawiyah ini selama Ramadan kita tutup ya di pertemuan kita terakhir kali ini. Sebelum kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.